Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas materi logika matematika tentang negasi, lingkaran, pernyataan majemuk, yaitu ada konjungsi dan disjungsi. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi ke pernyataan majemuk juga, yaitu ada implikasi dan biimplikasi. Selanjutnya ada converse, inverse, dan kontraposisi, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas materinya. Minggu kemarin kita sudah membahas pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu kan ada 4. Yang pertama ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, untuk konjungsi dan disjungsi, Ibu sudah bahas di minggu kemarin. Lalu selanjutnya hari ini kita akan membahas implikasi dan biimplikasi. Yang pertama itu ada implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, Implikasi dari pernyataan P dan Q dinotasikan dengan seperti ini, yang dibaca jika P maka Q, atau P jika hanya jika Q, atau P syarat perlu bagi Q, atau Q syarat cukup bagi P. Dari implikasi P maka Q, P disebut alasan atau sebab, antecedent atau hipotesis. Q disebut konsekuen atau kesimpulan atau konklusi. Nah, ini ada tabel kebenarannya. Jika P benar, maka Q benar, lalu hasilnya P maka Q adalah benar. Jika P-nya benar lalu Q-nya salah, maka P maka Q adalah salah. Lalu jika P salah, Q salah, P maka Q akan bernilai benar. Lalu jika P salah, Q salah, hasil dari P maka Q akan benar. Dari tabel tersebut tampak bahwa implikasi selalu bernilai salah jika sebabnya benar atau akibatnya salah. Ini ada contohnya. P 5 ditambah 4 sama dengan 7 bernilai salah. Lalu Q Indonesia di benua Eropa, pernyataan juga salah. Lalu P maka Q jika 5 ditambah 4 sama dengan 7, maka Indonesia di benua Eropa, itu pernyataan salah. Lalu selanjutnya di sini ada tabel kebenaran dari negasi dari implikasi. Nah, jika P-nya benar, Q-nya benar, lalu negasi Q-nya akan bernilai salah. Nah, maka P maka Q-nya akan bernilai benar, lalu negasi dari P maka Q akan bernilai salah. Lalu di sini ada P dan negasi Q. Nah, P-nya tadi bernilai benar, negasi Q-nya akan bernilai salah, lalu hasil dari P dan negasi Q akan bernilai salah. Nah, selanjutnya bisa dikerjakan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika dan dilambangkan seperti ini. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q ditulis seperti ini, yang dibaca P jika dan hanya jika Q, atau jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka jika P maka Q akan bernilai benar. Begitupun selanjutnya. Nah, dari tabel kebenaran tersebut tampak bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya bernilai sama. Di sini ada contohnya. P-nya itu Universitas Siliwangi terletak di Tasikmalaya, yaitu pernyataan benar. Lalu Q-nya Universitas Indonesia terletak di Bandung, pernyataan salah. Lalu jika P maka Q akan hasilnya akan Universitas Siliwangi terletak di Tasikmalaya jika dan hanya jika Universitas Indonesia terletak di Bandung, itu akan bernilai salah. Lalu di sini ada tabel kebenaran dari negasi dari biimplikasi. Bisa dilihat di tabel tersebut. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai kebenarannya dari negasi P dan Q atau P dan negasi Q sama dengan negasi P maka Q. Ini hasilnya akan sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya ada converse, inverse, dan kontraposisi. Dari implikasi P maka Q dapat dibentuk implikasi baru. Nah, Q maka P disebut converse dari implikasi semula. Lalu negasi P maka negasi Q disebut inverse dari implikasi semula. Lalu negasi Q maka negasi P disebut kontraposisi dari implikasi semula.
Di sini ada contohnya, jika P-nya Tia penyanyi, lalu Q-nya Tia seniman. Implikasi dari P maka Q yaitu jika Tia penyanyi maka Tia seniman. Nah, converse-nya Q maka P. Hasilnya jika Tia seniman maka Tia penyanyi. Lalu inverse-nya negasi P maka negasi Q. Jika Tia bukan penyanyi, maka Tia bukan seniman. Lalu kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P. Jika Tia bukan seniman, maka Tia bukan penyanyi. Selanjutnya, ada tabel kebenaran dari converse, inverse, dan kontraposisi. Bisa dilihat tabelnya seperti berikut ini. Nah, dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, implikasi senilai dengan kontraposisi. Nah, ini implikasi, lalu ini kontraposisi. Nah, senilai. Lalu yang kedua itu inverse, senilai dengan converse. Yang ini inverse, yang ini converse, hasilnya sama. Lalu selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Argumen adalah serangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan penarikan kesimpulan. Suatu argumen terdiri dari dua kelompok pernyataan, yaitu kelompok premis dan kelompok konklusi. Ini ada contohnya. Premis 1, jika adik rajin belajar, maka naik kelas. Lalu yang kedua, ada premis kedua, jika adik naik kelas, maka ibu senang. Lalu premis ketiga, adik rajin belajar. Nah, maka konklusinya yaitu ibu senang. Suatu argumen dikatakan sah atau valid jika untuk semua kemungkinan nilai kebenaran premis-premisnya mendapatkan konklusi yang benar pula. Nah, yang pertama itu ada modus ponens. Kerangka penarikan modus ponens sebagai berikut. Premis 1, P maka Q. Lalu premis 2-nya yaitu P. Jadi konklusinya adalah Q. Di sini ada contohnya. Yang pertama, tentukan konklusi dari argumen berikut ini. Premis 1, jika sakit maka ibu akan minum obat. Lalu premis 2-nya, ibu sakit. Jadi konklusinya adalah ibu minum obat. Nah, P-nya adalah jika sakit. Lalu Q-nya adalah ibu minum obat. Premis keduanya itu adalah P, ibu sakit. Jadi konklusinya itu adalah Q. Jadi Q-nya adalah ibu minum obat. Lalu yang selanjutnya ada tabel kebenaran dari modus ponen. Di sini tabel kebenarannya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P maka Q-nya juga akan benar. Lalu P-nya benar, Q-nya salah, maka P maka Q-nya juga akan salah. Lalu P-nya salah, Q-nya benar, lalu P maka Q-nya akan benar. Lalu P salah, Q salah, P maka Q akan benar. Selanjutnya itu yang kedua ada modus tollens. Kerangka penarikan kesimpulan dengan dasar modus tollens seperti berikut ini. Yang pertama ada premis 1, P maka Q. Premis 2-nya adalah negasi dari Q. Jadi konklusinya adalah negasi dari P. Contoh, tentukan konklusi dari argumen berikut ini. Premis 1-nya, jika mesinnya rusak, maka mobil itu tidak dapat bergerak. Lalu premis 2-nya, mobil itu dapat bergerak. Jadi konklusinya adalah mesin mobil itu tidak rusak. Nah, di sini P-nya adalah mesinnya rusak, Q-nya adalah mobil itu tidak dapat bergerak. Di sini negasi dari Q-nya, yaitu di premis kedua, mobil itu dapat bergerak. Jadi konklusinya adalah negasi P, mobil itu tidak rusak. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari modus tollens. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, jika P-nya benar, Q-nya benar, lalu negasi dari P adalah salah, negasi dari Q adalah salah, jadi P maka Q-nya akan benar. Di sini selanjutnya yaitu ada P-nya benar, Q-nya salah, negasi P adalah salah, negasi Q adalah benar. Jadi P maka Q-nya akan salah. Begitupun selanjutnya. Nah, dari berdasarkan tabel tersebut, penarikan kesimpulan dengan metode modus tollens dikatakan sah. Lalu yang ketiga ada silogisme. Kerangka penarikan kesimpulan dengan metode silogisme sebagai berikut. Premis 1-nya P maka Q, premis 2-nya Q maka R. Jadi konklusinya adalah P maka R. Di sini ada contohnya, tentukan konklusi dari argumen berikut ini. Premis 1, jika BBM naik maka ongkos bis naik. Lalu premis 2-nya, jika ongkos bis naik maka uang saku naik. Jadi konklusinya adalah jika BBM naik maka uang saku akan naik. Nah, bisa dilihat dari premis 1, P-nya adalah BBM naik, lalu Q-nya adalah ongkos bis naik.
Di premis kedua itu ada Q-nya ongkos bis naik, lalu R-nya adalah uang saku naik. Jadi konklusinya P maka R itu P-nya BBM naik, lalu R-nya uang saku naik. Di sini ada tabel kebenaran dari silogisme. Bisa dilihat sebagai berikut. Contoh salah satu. Ada P. Nah, P-nya benar, Q-nya benar, R-nya benar. P maka Q akan bernilai benar, lalu Q maka R akan bernilai benar. Jadi P maka R juga akan bernilai benar. Di sini kita lihat yang ini. Jika P-nya salah, Q-nya benar, R-nya benar. Nah, di sini P maka Q-nya akan bernilai benar, Q maka R-nya akan bernilai benar, lalu P maka R-nya akan bernilai benar. Nah, kesimpulannya, dari tabel tersebut tampak bahwa penarikan kesimpulan dengan metode modus silogisme dikatakan sah atau valid. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.